Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat ilmu kimia dan berbagai hal tentang pengenalan ilmu kimia. Semoga bermanfaat. Kita mulai ya, hakikat ilmu kimia. Nah, apa sih sebenarnya tentang ilmu kimia ini sendiri ya? Nah, kita belajar tentang ilmu kimia itu dari apakah yang dipelajari dalam ilmu kimia ini. Nah, ilmu kimia ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu tentang materi. Ya, ingat tentang materi. Nah, materi ini apa sih? Nah, materi ini merupakan segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Jadi dia itu menempati suatu ruang dan memiliki massa. Gambarannya itu pada klasifikasi dasar dari materi ya. Materi ini sebagai dasarnya atau berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu materi yang berwujud padat, kemudian materi yang berwujud cair, dan materi yang berwujud gas. Nah, di sini kenapa ada yang materi berwujud padat, cair, dan gas? Hal ini terkait langsung dengan susunan partikel-partikel penyusun dari materi tersebut. Contohnya nih, pada padat, susunan partikelnya tersusun rapat seperti ini. Kemudian pada cair atau liquid, susunannya agak renggang-renggang dibandingkan dengan yang padat atau solid. Sedangkan yang gas, susunan partikelnya ini lebih renggang lagi. Ini ya, contohnya materi itu seperti air. Air itu menempati ruang dan memiliki massa. Kayu yang wujudnya padat, dia menempati ruang dan memiliki massa. Bisa diukur massanya berapa. Itu contoh dari materi. Kemudian nanti materi apa aja sih yang dipelajari tentang materi ini, nanti kita bahas semuanya dalam pembelajaran kimia. Dalam materi ini yang dipelajari antara lain susunan suatu materi, kemudian ada struktur suatu materi, lalu sifat, kemudian perubahannya. Materi bisa berubah dari satu wujud ke wujud yang lainnya, dari suatu zat ke zat lainnya. Kita pelajari perubahannya. Kemudian segala perubahan itu melibatkan suatu energi, baik energi itu dilepas ataupun energi itu diperlukan, sehingga dalam perubahannya kita mempelajari materi beserta energi yang terlibat dalam suatu perubahan materi. Dalam hakikat ilmu kimia ini nanti kita akan belajar tentang susunannya dan struktur dari suatu materi. Susunan ini meliputi komponen-komponen pembentuk materi dan perbandingan tiap komponennya. Contoh, di sini kita punya air. Air memiliki rumus kimia H2O. Nah, artinya di sini air disusun oleh 2 unsur, yaitu unsur hidrogen dan unsur oksigen. Dengan perbandingan antara hidrogen dengan oksigen itu adalah 2:1. Ini susunannya. Sedangkan kalau struktur materi ini mencakup susunan partikel-partikel penyusunnya. Contohnya nih, kita punya unsur karbon dengan lambangnya yaitu C, dan unsur oksigen. Antara 2 unsur bisa bergabung membentuk suatu senyawa. Saat ada karbon ditambah dengan oksigen dengan perbandingan 1:1, ini kita sebut dengan karbon monoksida. Sedangkan jika tersusun atas
satu bagian atom C dan 2 bagian atom oksigen kita sebut dengan karbon dioksida. Kedua senyawa ini, yaitu karbon monoksida dan karbon dioksida, disusun oleh unsur yang sama. Tetapi karena strukturnya berbeda, komposisinya berbeda, menghasilkan dua senyawa yang sifatnya juga berbeda. Jadi nanti materi jika susunannya berbeda pasti akan menghasilkan senyawa yang berbeda. Strukturnya juga begitu. Jika suatu materi atau beberapa materi ini ya disusun dari beberapa unsur yang sama, tetapi susunannya berbeda atau strukturnya berbeda, maka akan menghasilkan senyawa juga yang berbeda. Ini seperti gambarannya kita punya kayu. Kayu kita susun sebagai kursi dan kayu kita susun sebagai meja. Struktur antara kursi dan meja berbeda, fungsinya akan berbeda pula. Seperti itu gambaran antara susunan dan struktur suatu materi. Selanjutnya kita masuk pada klasifikasi materi berdasarkan penyusunnya. Klasifikasi materi berdasarkan penyusunnya ini kita bagi menjadi 3 ya. Yang pertama kita kenal dengan kata unsur. Kemudian kita punya senyawa dan bagian yang paling besar yaitu ada campuran. Kita kenalan dulu ya dengan unsur, senyawa, sama campuran. Apa sih beda dari ketiganya? Nah, untuk unsur ini merupakan bentuk materi yang paling sederhana. Artinya paling sederhana ini tidak dapat diuraikan lagi menjadi materi yang lebih sederhana. Contoh dari unsur yaitu logam natrium. Natrium kalau dibagi-bagi lagi tetap paling sederhana adalah natrium. Kemudian oksigen. Oksigen dibagi-bagi lagi tetap menjadi oksigen. Beda halnya misal kita punya H2O. H2O jika dibagi dia bisa menjadi unsur hidrogen dan unsur oksigen. Tapi unsur hidrogen tidak bisa dibagi lagi. Oksigen juga tidak bisa dibagi lagi. Jadi unsur ini merupakan penyusun materi yang paling sederhana. Dimana sih kita bisa tahu unsur-unsur ini? Nah, unsur-unsur ini bisa kita lihat pada tabel kimia atau yang kita sebut dengan tabel periodik unsur. Dalam tabel periodik unsur ini merupakan unsur-unsur yang ada di alam ya. Jadi ada golongan 1A, 2A, dan seterusnya. Nanti kita pelajari pada bab berikutnya ya. Itu adalah unsur, bagian terkecil atau bagian penyusun materi yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Kemudian dari unsur ini, unsur jika bergabung dengan unsur ini akan menghasilkan suatu senyawa. Jadi senyawa itu adalah gabungan antara unsur dengan unsur. Contohnya saya punya hidrogen ditambah dengan oksigen, ini akan menghasilkan H2O yaitu air. Maka air ini adalah senyawa. Kemudian saya punya Na ditambah dengan Cl2 atau klorin. Nah, klorin ini bergabung dengan Na akan menghasilkan NaCl atau yang kita sebut dengan garam dapur. Jadi garam dapur ini yang murni yang hanya mengandung NaCl ini kita sebut dengan senyawa karena disusun dari unsur natrium dan unsur klorin. Selanjutnya suatu unsur ditambah dengan senyawa ini akan menghasilkan campuran. Contohnya nih, misal saya punya Na, natrium ditambah dengan H2O. Nah, ini akan menghasilkan suatu campuran dari NaOH ditambah
dengan H2. Nah, ini adalah suatu campuran. Ini juga adalah suatu campuran karena terdiri dari unsur dan senyawa. Lalu campuran juga bisa dibentuk dari senyawa dan senyawa. Contohnya, kita punya gula. Gula itu merupakan senyawa ditambah dengan air. Jadilah yang kita sebut dengan larutan gula. Jadi suatu larutan gula itu merupakan campuran karena terdiri dari dua senyawa. Ya. Nah, nanti campuran ini juga dibagi lagi. Nah, campuran diklasifikasikan lagi menjadi dua. Yang pertama, kita punya campuran homogen. Campuran homogen ini adalah campuran antara dua zat atau lebih yang partikel-partikel zat penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Jadi tidak tahu mana senyawa yang A, mana yang senyawa yang B. Contoh dari campuran homogen adalah gula ditambah dengan air, ini akan menghasilkan larutan gula. Suatu larutan gula kalau sudah bercampur, kita tidak bisa membedakan mana yang gula, mana air. Itu kita sebut dengan campuran homogen. Lalu yang kedua, kita ada homogen berarti ada campuran heterogen. Campuran heterogen ini merupakan campuran antara dua zat atau lebih yang partikel-partikel zat penyusunnya tidak dapat bercampur secara sempurna. Nah, contohnya nih, kita punya pasir yang ditambahkan dengan air, maka akan terjadi suatu campuran yang bisa dibedakan mana air, mana pasirnya. Ya, masih kelihatan pasirnya, berarti campurannya heterogen. Untuk video saya kali ini sekian dan saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk mendukung channel saya dengan cara like, komen, share, dan subscribe supaya saya lebih semangat untuk membuat video-video lain yang lebih bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.